Baik, kembali lagi. Saya Ana Agung Ayu Kaifalia Kirti akan membahas mengenai preoperatif medicine pada periode pasca operasi. Tugas ini dibuat dalam rangka mengikuti KKM di Departemen KSM Anestesiologi FK Unud RSUP Sanglah. Jadi outline yang dibahas pada bagian ini adalah manajemen periode pasca operasi. Nah, sebelumnya pada bagian 1 sudah dijelaskan mengenai apa itu preoperatif dan manajemen periode praoperasi. Yang bagian 2 dijelaskan mengenai manajemen periode durante operasi, dan bagian 3 akan dibahas manajemen periode pasca operasi. Nah, idealnya pasien dari bangun anestesi itu secara bertahap dan tanpa keluhan dan mulus. Namun kenyataannya banyak pasien yang mengalami keadaan yang menyebabkan pasien dalam situasi life threatening, sehingga untuk mencegahnya itu perlunya monitoring atau pemantauan pasca operasi. Nah, pemantauan ini dibantu dan diistilahkan sebagai post anesthesia care. Jadi post anesthesia care ini, anestesiologis itu dibantu oleh staf PACU untuk memegang peranan penting untuk memonitoring pasca operasi. Jadi semua pemantauan ini dilakukan pada ruang pulih sadar, yaitu recovery room atau PACU. Nah, pada topik bahasan pada part ini dijelaskan mengenai bagian 1 pemulihan pasien. Jadi bagaimana proses pemulihan pasien. Yang kedua, manajemen pemulihan di PACU, apa saja yang dilakukan pada pemulihan di PACU tersebut dan bagaimana kriteria PACU yang baik dan sesuai standar yang berlaku. Yang ketiga yaitu pasien kembali ke ruangan, bagaimana kriteria pasien sudah boleh kembali ke ruangan. Yang pertama yaitu pemulihan pasien. Jadi pemulihan pasien tersebut, pasien bangun dari anestesi secara bertahap tanpa keadaan dan mulus, namun sering pada pasien itu mengalami keadaan kritis, sehingga pada kondisi ini perlunya persiapan seperti siapkan alat yang terkait dengan bantuan hidup, dan pemantauan hendaknya selalu dilakukan. Jadi monitoringnya ini sedini mungkin dan selalu terus menerus. Nah, pemulihan pasien tersebut perlahan-lahan bertahan dan pasien mengalami stres fisiologis. Yang perlu diwaspadai yaitu beberapa komplikasi dari pemulihan pasien tersebut seperti obstruksi jalan nafas, menggigil, nyeri, mual, muntah, hipotermia, agitasi, gelisah. Hati-hati juga pada pasien dengan epidural anestesi karena menyebabkan terjadinya tekanan darah yang menurun. Nah, proses pemulihan pada anestesi umum ini sudah terjadi pemulihan sejak pemberian obat anestesi dihentikan. Misalnya pada anestesi intravena, pemulihan sudah terjadi sejak pemberian obat terakhir. Untuk yang inhalasi, pemulihan sudah berakhir sejak anestesi dihentikan melalui aliran gas atau uap obat. Sedangkan pada analgesia regional sudah dimulai sejak pemberian obat terakhir. Nah, yang mempengaruhi pemulihan tersebut adalah beberapa macam, di mana untuk pembiusan itu banyak hal yang terlibat di dalamnya, yaitu absorpsi dari pasokan anestesi tersebut, simpanan anestesi, bagaimana ekskresi dari anestesi tersebut, dan metabolisme anestesi tersebut, obat anestesi tersebut pada tubuh. Jadi yang mempengaruhi pemulihan dari anestesi tersebut adalah dari jumlah masukan dan simpanan obat bius, di mana bagaimana lama pemakaian dari obat bius tersebut, dan dosis total yang diberikan pada pasien yang akan dioperasi tersebut. Jadi untuk laju
suhu metabolisme obatnya juga mempengaruhi, di mana status fungsi sistem organ metabolik itu dan suhu tubuh pasien sangat juga mempengaruhi pemulihan dari pasien yang dianestesi tersebut. Laju ekskresi juga mempengaruhi, di mana organ laju ekskresi ini adalah paru-paru, ginjal, dan hati. Selanjutnya, materinya mengakhiri anestesi. Yang pertama, pada pasien anestesi intravena klasik. Jadi, cara untuk mengakhiri anestesinya bila pembedahan selesai, hentikan pemberian obat bius intravena. Jadi, di saat pemberhentian tersebut, tetap pertahankan jalan napas agar lapangan adekuat sehingga oksigenasinya masuk adekuat. Setelah itu, dipindahkan pasien ke ruang pulih. Nah, selanjutnya pada pasien dengan anestesi umum, inhalasi sukup muka. Nah, bila pasien selesai operasi, hentikan pemberian obat bius melalui sungkup dan berikan gas O2 100%. Nah, jika terjadinya kelapangan jalan napasnya kurang, bisa diberikan dengan peluasan lapang napas dengan pipa nasofaring atau orofaring. Setelah itu dipindahkan pasien ke ruang pemulihan. Untuk pasien anestesia umum inhalasi PET, nah jika sudah pasiennya selesai operasi, hentikan pemberian obat bius sehingga memberikan O2 dengan nafas spontan atau kendali. Bila menggunakan obat pelumpuh otot, bisa menggunakan antidot dari obat pelumpuh otot tersebut. Nah, bila mempergunakan opiat, terlihat efek depresi, berikan penawarnya juga. Nah, untuk eksubasi PET ini dilakukan setelah napas spontan. Jadi, biarkan dulu pasien untuk bernapas spontan, baru kita bisa ekstubasi. Nah, pada keadaan tertentu, ekstubasi bisa ditunda. Berikan dulu oksigenasinya 100% melalui SM. Nah, pertahankan keadekuatan jalan napas dan perlu pasang pipa nasofaring atau orofaring jika kekuatan jalan napasnya kurang. Setelah itu, pasien bisa dirawat di ruang pemulihan. Nah, pemulihan analgesia ini pada pasien analgesia regional ini pemulihannya berlangsung secara bertahap sesuai masa kerja obat anestesi lokal tersebut. Untuk pasien segera dirawat di ruang pemulihan. Nah, pemantauan ini selalu dilakukan berupa sensoris motoris dan otot simpatisnya. Selanjutnya, manajemen pemulihan pasien dipacu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai post anesthesia care, di mana ini merupakan suatu perawatan yang diberikan pada pasien setelah menjalani suatu manajemen anestesi. Ini dilakukan oleh tim atau tenaga profesional terlatih pada suatu area dengan kondisi dan kelengkapan khusus. Jadi, semuanya ini harus mendukung satu sama lain sehingga tercapainya pacu yang berstandar sesuai dengan standarisasi yang ada. Nah, tujuan post anesthesia care ini memberikan kondisi pemulihan yang cepat dan baik pasca anestesia, mengurangi angka mortalitas pasca operasi, mengurangi lama rawat, dan mengurangi biaya perawatan pada periode pasca operasi. Jadi, jika post anestesia ini berhasil, kemungkinan banyak hal yang keadaan fatal bisa dihindari. Nah, untuk post anesthesia care unit ini, ruangannya ini didesain khusus untuk lokasinya harus dekat dengan ruang operasi dan akses mudah dengan beberapa bagian seperti radiologi, bank darah, laboratorium klinis. Hal ini agar akses yang mudah dan cepat jika diperlukan. Yang ketiga, dilengkapi dengan peralatan monitoring. Jadi, peralatan monitoring itu sangat penting, di mana pasien pasca operasi ini harus dimonitoring setiap waktu dan setiap saat untuk mengetahui masalah sedini mungkin dan mengatasi masalah sedini mungkin.
Untuk selanjutnya dilengkapi dengan perlengkapan emergensi. Nah, sering pula pada pasien post anestesi ini dalam kondisi kritis, dan jika terjadinya sesuatu yang mengancam nyawa dan terjadinya sesuatu yang menyebabkan pasien meninggal, alat emergensi ini sangat dibutuhkan untuk mengembalikan tanda vital pasien, dan personel terlatih sangat dibutuhkan pada post anesthesia care unit ini. Untuk perlengkapannya yang ada, harus ada pulse oximetry, elektrodiogram, blood pressure monitor, selimut penghangat, kereta dorong bisa dilihat di sini, saluran elektrik berupa O2 dan suction ini untuk menunjang pemulihan dari pasien, minor set, infus set, dan syringe pump, dan DC shock. Nah, staffing untuk dari petugas PACU ini sangat berperan penting, di mana perawat ini harus menguasai ACLS untuk bisa menjadi staf di PACU tersebut. Jadi dua pasien ini akan dimonitoring oleh satu perawat. Jika pasiennya elektif, satu pasien dimonitoring satu perawat. Petugasnya ini harus siap 24 jam kapanpun untuk diperlukan. Nah, serah terima pasien di PACU. Serah terima pasien di PACU ini yang dari kamar operasi ke PACU, hal-hal yang harus diinformasikan adalah identitas dan status fisik dari pasien pasca anestesi. Setelah itu prosedur pembedahan yang telah dilakukan, jenis dan teknik anestesi yang sudah diberikan, perjalanan selama anestesi dan pembedahan bagaimana, lalu riwayat terapi yang relevan termasuk alergi apa yang sudah dilakukan, dan antisipasi permasalahan yang sudah dilakukan. Nah, alur perawatan di PACU ini, di saat masuk PACU kita memberikan informasi kepada perawat PACU tersebut bagaimana yang sudah dijelaskan tadi, terus paksa oksigen dan monitor, dan yang dilakukan terlebih dahulu sebelum melaporkan yang harus dilaporkan. Setelah itu monitoring amati dan tindakan untuk menjaga stabilitas kardiovaskular, menjaga stabilitas respirasi, dan kontrol nyeri. Nah, selanjutnya alurnya setelah pasiennya memasuki kriteria untuk keluar dari PACU. Nah, sering pada pasien di ruang pemulihan banyak hal yang menjadi masalah seperti gelisah, gangguan pernapasan, mual muntah, menggigil, nyeri, dan lainnya seperti gangguan kardiovaskular dan gangguan ginjal. Nah, yang pertama saya jelaskan mengenai gelisah. Gelisah ini biasanya terjadi karena nyeri yang diderita oleh pasien, gangguan sistemik seperti hipoksia, asidosis, hipotensi. Selain itu bisa terjadi karena distensi kandung kemih. Semua hal ini, gelisah ini disebabkan karena ketidaknyamanan dari pasien tersebut yang akan menyebabkan pasien ini gelisah. Nah, terapinya itu bisa diberikan prostigmin ataupun sedasi secara IP berupa midazolam. Selanjutnya nyeri. Jadi pada pasien post operasi ini, nyeri ini selalu ada karena adanya trauma akibat pembedahan tersebut. Jadi perlunya kontrol nyeri untuk pada pasien pasca operasi ini. Pada nyeri ringan dan sedang bisa diberikan obat oral maupun IV. Sedangkan pada nyeri sedang sampai berat bisa diberikan obat parenteral atau intraspinal opioid, regional anestesi, blok saraf, ataupun kateter epidural. Nah, selanjutnya mual muntah. Pada pasien pasca operasi sering juga terjadinya mual muntah. Hal ini disebabkan karena beberapa obat seperti obat anestesi, biasanya contohnya opioid,
jenis tindakan operasi, misalnya pada operasi intraperitoneal, operasi strabismus. Nah, faktor pasien, jadi pada pasien seperti wanita muda, menstruasi, dan riwayat merokok memiliki potensi mual muntah yang lebih tinggi. Selain itu ada beberapa jurnal mengatakan penggunaan propofol dapat menurunkan kejadian mual dan muntah. Nah, terapi yang bisa diberikan menggunakan serotonin reseptor 3 agonis berupa ondansetron, granisetron, dolasetron, bisa diberikan metoclopramid, transdermal scopolamine, dan dexamethasone, ditambah anti muntah untuk kasus yang berat. Untuk pasien juga bisa mengalami menggigil dan hipotermi. Nah, penyebabnya ini bisa karena obat anestesi setelah melahirkan, suhu dalam kamar operasi yang terlalu dingin, luasnya luka operasi, dan cairan dingin yang diberikan. Nah, terapinya bisa diberikan lampu atau selimut hangat dan obat farmakologi berupa meperidipin. Nah, selain yang tadi, obstruksi jalan napas juga sering terjadi pada pasien pasca operasi. Etiologinya bisa karena lidah yang jatuh ke belakang, laringospasmo, dempitas suara, sekret, ataupun muntahan. Nah, pada obstruksi jalan napas parsial ini kemungkinan tandanya pernapasannya masih sonor. Namun jika terjadi obstruksi total pada pasien sudah hilangnya suara napas dan tanda-tanda pernapasan paradok. Nah, terapinya ini diberikan oksigen 100% dan posisikan pasien pada ethyl chinlip ataupun jotras, diberikan nasal atau oral airway, dan jika adanya sekret bisa disuction. Obstruksi jalan napas, nah misalnya ada laryngospasme yang ditandai dengan suara pernapasan dengan nada tinggi dan spasme pita suara, bisa diterapi dengan jotras dan diberikan obat succinylcholine dan tekanan positif ventilasi dengan O2 100%. Edema glotis. Jadi ini terjadi pada bayi dan anak, biasanya terapinya diberikan dexamethasone ataupun epinephrine spray. Selain itu, bisa juga terjadi hipoventilasi. Hipoventilasi ini disebabkan karena beberapa faktor seperti dari obat anestesi, contohnya opioid, yang menyebabkan RR turun dengan volume tidal yang besar. Overdesis, hipotermi, interaksi obat, nyeri dan kelainan fungsi diafragma, dan distensi abdomen yang menyebabkan compartment syndrome. Nah, terapinya ini bisa diberikan kontrol ventilasi, depresi sirkulasi, ataupun asidosis berat, indikasi untuk inkubasi. Bisa diberikan naloxon, kolinesterase inhibitor, dan kontrol nyeri dengan analgetik opioid. Bisa juga terjadi hipoksemia, di mana hipoksemia ini diakibatkan kurangnya masuk O2 saat hampir sadar. Untuk yang ringan sedang bisa dicurigai karena gelisah, takikardi, dan tanda lanjut yang terjadi yaitu bisa bradikardi. Untuk penyebabnya itu hipoventilasi. Nah, gangguan kardiovaskular yang bisa terjadi itu hipertensi, aritmia. Hipotensi itu biasanya disebabkan karena nyeri pasca bedah ataupun iritasi dari intubasi, kelebihan infus, buli-buli penuh. Selain itu bisa karena hipoksemia, hiperkapni, ataupun asidosis. Nah, untuk penanganannya ini identifikasi penyebabnya dan lakukan terapi sesuai penyebabnya tersebut. Untuk hipertensi, jadi hipertensi ini disebabkan oleh hipovolemik ataupun shock, kontraktilitas otot jantung menurun, dilatasi pembuluh darah. Jadi untuk penanganannya ini, identifikasi penyebabnya, lakukan terapi sesuai dengan penyebabnya.
Yang ketiga, aritmia. Jadi aritmia ini disebabkan oleh gangguan keseimbangan elektrolit seperti hipo ataupun hiperkalemi, bisa karena asidosis ataupun alkalosis, hipoksia ataupun hiperkapni. Selain itu bisa juga karena memiliki penyakit primer jantung ataupun mempunyai penyakit primer jantung sebelum adanya operasi ataupun mengalami penyakit yang dilakukan. Yang terakhir bisa terjadi yaitu gangguan ginjal, di mana disebabkan oleh masalah prerenal, mungkin pada ginjal ataupun bisa pada postrenal. Nah, penanganannya ini harus diidentifikasi penyebabnya dan dilakukan terapi sesuai penyebabnya. Nah, kalau misalnya perlu dan pada kasus yang berat bisa dilakukan dialisis. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemindahan pasien dari PACU. Untuk pemindahan pasien dari PACU ini, kriteria pengeluaran pasien kembali ke ruangan apabila skor Aldred-nya 9-10, tidak ada perdarahan luka operasi. Nah, selain itu setelah 30 menit pemberian opiat terakhir. Tidak ada penyulit yang mengancam dan tidak memerlukan tindakan atau terapi khusus. Nah, skor Aldred ini merupakan kriteria pemindahan dari pasien. Ini dinilai pada aktivitas dari pasien, bagaimana respirasi dari pasien, sirkulasinya bagaimana, kesadarannya bagaimana, dan warna kulitnya bagaimana. Nah, pasien ini boleh dipindah ke ruangan bila hasil penilaiannya dari skor ini lebih dari atau sama dengan 8. Nah, biasanya pada pasien tidak harus semua kriteria terpenuhi, namun pemindahan pasien tersebut sering karena ruangan pemulihan penuh sehingga pasien harus segera dipindah. Maka kriteria yang minimal yang harus dipenuhi yaitu mudah bergerak, sadar penuh, dapat mempertahankan jalan napas, tanda vital stabil selama 15-30 menit, mampu minta tolong bila perlu, tidak ada komplikasi operasi secara nyata. Yang paling dibutuhkan yaitu post operasi itu mengontrol nyerinya, mengontrol mual muntah, dan mengembalikan suhu normal. Jadi proses pemindahan dari ruang operasi itu bila RR-nya stabil, selanjutnya berikan O2 dan pasien tidak stabil harus diintubasi dan dipindahkan dengan disertai monitor dan persediaan obat emergensi. Jadi posisikan pasien dengan Trendelenburg dan posisi recovery. Nah, jika posisi pasien lateral berguna untuk pasien dengan risiko muntah ataupun perdarahan jalan napas ataupun seperti tonsilektomi yang akan, jika dia terlentang, akan menyebabkan mual, muntah ataupun perdarahannya itu masih diam di dalam sehingga bisa keluar dengan posisi lateral tersebut.